Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam bajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Handika Dunur Lintam dari kelas 2C, Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 224022123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam bajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen serta teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan kuasa-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato mengenai sebuah topik yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Apa sih topiknya? Topiknya adalah mengenai topik kesehatan. Hadirin sekalian, kita sering mendengarkan pepatah bijak yang mengatakan kesehatan adalah mahal harganya. Namun sesungguhnya kesehatan itu bukanlah suatu hal yang dapat kita nilai dengan uang, barang, ataupun jasa. Kesehatan adalah sebuah anugerah yang terindah dari Tuhan yang diberikan kepada kita semua sebagai fondasi utama di dalam untuk mempengaruhi kualitas hidup kita. Tanpa kesehatan, tentu saja kita melakukan aktivitas itu terasa berat, sulit, dan sangat sulit untuk dicapai. Coba kita renung sejenak. Bagaimana rasanya jika tubuh kita mengalami lemas, kondisi pikiran yang tidak fokus, dan melakukan segala aktivitas itu akan terasa berat. Tentu saja di antara kita semua tidak menginginkan kondisi yang seperti itu. Kesehatan yang baik memungkinkan kita untuk beraktivitas seperti sedia kala dengan baik, terus dengan lancar, bisa berinteraksi antar sesama, dan memungkinkan untuk melakukan kegiatan peribadahan. Namun menjaga kesehatan bukanlah hal yang sangat mudah, apalagi di era modern ini kita sering kali dihadapi tantangan yang dapat mengancam kesehatan kita, seperti pola makan yang tidak benar, pola tidur yang salah, serta stresor-stresor baik dari dalam diri ataupun dari luar yang dapat mengancam kesehatan kita. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita semua untuk menjaga kesehatan diri. Upaya pencegahan ini lebih baik daripada hal mengobati. Upaya menjaga kesehatan diri dapat kita lakukan secara holistik. Apa sih holistik itu? Holistik adalah suatu hal yang menyeluruh atau berkelanjutan. Ada beberapa cara yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi orang yang sehat. Yang pertama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Definisi makanan bergizi seimbang yang kita ketahui adalah 4 sehat, 5 sempurna. Makanan-makanan ini mengandung nutrisi yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nutrisi ini ada beberapa macam jenisnya. Seperti yang kita ketahui, ada nutrisi karbohidrat, vitamin, mineral, protein, fosfor, kalium, kalsium, dan lain sebagainya. Dan makanan-makanan ini atau minuman ini dapat kita jumpai di sayur mayur, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, ketela atau umbi-umbian, dan lain sebagainya. Lalu, hindari olahan makanan yang disajikannya secara junk food atau instan. Karena apa? Ya, karena makanan itu kita tidak tahu kandungan apa yang ada di dalamnya. Kandungan itu berbahaya apa tidak, kandungan itu nanti bisa di tubuh itu bagaimana reaksinya, kita tidak tahu. Maka dari itu kita harus berhati-hati ya teman-teman. Yang kedua adalah melakukan aktivitas fisik secara rutin dan konsisten. Melakukan aktivitas fisik ini dapat kita terapkan dengan cara berolahraga. Kenapa sih berolahraga? Ya, karena berolahraga kita bisa mengeluarkan lebih banyak keringat, lebih banyak toksin, lebih banyak racun-racun yang ada dalam tubuh itu keluar semua, yang dapat memicu kesehatan kita menjadi lebih sehat. Dan luangkanlah waktu setidaknya seminggu itu 2-3 kali saja untuk berolahraga. Dan waktunya tidak usah lama-lama, 15-30 menit saja itu sudah cukup. Yang ketiga adalah melakukan istirahat yang cukup. Definisi melakukan istirahat yang cukup adalah kita terapkan dengan cara tidur. Kenapa sih harus tidur? Iya, karena dengan cara tidur kita bisa meningkatkan kinerja otak kita menjadi lebih cerdas. Dan tentunya saat kita bangun, tubuh kita merasakan jiwa-jiwa kesegaran yang ada. Yang keempat adalah mengelola stres dengan baik. Yang bisa mengelola stres adalah diri kita sendiri, orang lain tidak bisa. Kita bisa melakukan suatu kegiatan hal-hal yang positif ataupun sesuai dengan hobi kita. Contohnya seperti menggambar, melukis, mewarnai, ataupun kita bisa melakukan dengan cara meditasi dan yoga. Yang kelima adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Hal yang bisa kita terapkan adalah dengan cara selalu berganti pakaian, selalu menggosok gigi, terus menggunting kuku, dan membersihkan rambut setiap kala. Hadirin yang berbahagia, kesehatan adalah investasi jangka panjang yang dapat memberikan manfaat di dalam diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Mari jadikan gaya hidup sehat sebagai satu hal yang tak terpisahkan dari kualitas hidup kita. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat berkontribusi lebih penuh, lebih banyak lagi terhadap bangsa dan negara. Demikian pidato yang saya sampaikan tadi. Saya berharap semoga dapat memberikan manfaat, memberikan inspirasi dan motivasi bagi Anda semua untuk lebih peduli lagi terhadap kesehatan diri dan lingkungan. Mari kita bersama-sama wujudkan masyarakat yang sehat, kuat, dan lebih produktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.